Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6. Hari ini kita memasuki tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 3. Kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Yuk kita simak. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi dilakukan oleh semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya, manusia akan memakai jaket jika kedinginan, memakai jas hujan jika hujan. Nah, semua perilaku tersebut merupakan adaptasi. Tujuan adaptasi. Semua makhluk hidup melakukan adaptasi. Tujuannya, yang pertama, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, mencari makan. Yang ketiga, melindungi diri dari musuh. Jadi, semuanya mereka lakukan agar dapat bertahan hidup. Jenis adaptasi. Yang pertama, fisiologi. Fisiologi yaitu adaptasi yang dilakukan dalam bentuk fungsi tubuh. Jadi yang berubah hanya fungsi tubuhnya. Contoh, hewan herbivora memiliki enzim amilase yang dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, morfologi, yaitu adaptasi yang tampak dari perubahan bentuk tubuh. Yang ketiga, perilaku, yaitu adaptasi yang tampak dari perubahan tingkah laku. Adaptasi morfologi bentuk mulut serangga. Coba perhatikan gambar berikut. A adalah belalang. Belalang memiliki mulut penggigit dan pencapit karena dia memakan daun dan capit pada mulutnya berfungsi untuk memegang daun. B adalah kupu-kupu yang memiliki mulut penjilat karena fungsinya adalah menjilat nektar bunga. C adalah nyamuk. Dia memiliki mulut penusuk dan penghisap karena dia menusuk tubuh makhluk hidup kemudian menghisap darahnya. Sedangkan yang D yaitu lebah, dia mempunyai mulut penghisap yang berfungsi menghisap nektar bunga. Lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar berikut. Mulut dari kupu-kupu, lalat, kemudian nyamuk, dan belalang. Adaptasi morfologi bentuk paruh unggas. Perhatikan paruh unggas berikut. Mereka memiliki paruh yang berbeda tergantung jenis makanannya. Elang memiliki paruh yang runcing karena dia memakan daging. Pipit memiliki paruh yang kecil karena dia pemakan biji. Bangau memiliki paruh panjang karena memudahkan dia untuk mencari makan di tempat berair karena makanannya adalah ikan. Kemudian bebek memiliki paruh yang datar berbentuk sudu karena ia memakan makanan dengan cara mencari di sekitar lumpur. Adaptasi morfologi bentuk kaki unggas. Perhatikan bentuk kaki unggas berikut, sama seperti paruhnya, mereka juga memiliki bentuk kaki yang berbeda tergantung jenis makanannya. Kaki elang memudahkan ia untuk mencengkram mangsanya. Kaki pipit memudahkan dia untuk bertengger di atas pohon. Kaki bangau memudahkan dia untuk dapat tegak berdiri di atas air. Kemudian kaki bebek yang berselaput memudahkan dia untuk berenang di atas air. Untuk lebih detailnya, kalian dapat melihat gambar berikut. Adaptasi morfologi hewan selanjutnya. Unta.
Unta memiliki punuk sebagai tempat cadangan air dan lemak, memiliki rambut panjang agar tetap hangat di malam hari, kemudian memiliki kaki panjang dengan otot kuat, memungkinkan membawa beban berat pada jarak jauh, dan memiliki telapak kaki tebal yang memudahkan ia berjalan di atas pasir. Selain itu, unta memiliki bulu mata panjang agar tidak mudah kelilipan, karena hidupnya di daerah berpasir. Yang kedua, jerapah. Jerapah memiliki leher panjang untuk memudahkan ia mencari makan, yaitu daun-daun di pucuk pohon. Adaptasi tingkah laku. Bunglon. Ia memiliki adaptasi dengan cara mimikri. Mimikri yaitu cara adaptasi hewan dengan merubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Bunglon dapat merubah warna tubuh dari hijau menjadi ungu, menjadi coklat, atau bahkan warna yang lain, tergantung lingkungan tempat ia berada. Kamuflase. Kamuflase yaitu cara adaptasi hewan yang memiliki warna dan bentuk tubuh menyerupai lingkungan atau hewan lain. Contohnya belalang daun. Coba perhatikan belalang daun yang hinggap pada daun berikut. Mirip ya? Selanjutnya ada hewan lain lagi yang melakukan kamuflase, yaitu kupu-kupu. Coba perhatikan kupu-kupu berikut. Kupu-kupu tersebut memiliki bentuk sayap yang menyerupai mata hewan. Dia lakukan itu jika ada hewan yang ingin memangsa dia, ia keluarkan sayapnya untuk menakut-nakuti hewan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekor, dan ini dimiliki oleh cicak dan tokek. Cicak atau tokek akan melakukan autotomi jika musuhnya mendatangi dia. Ia akan memutuskan ekornya, kemudian ekor itu bergerak-gerak. Jadi hewan yang ingin memangsa dia akan mengejar ekor tersebut, sementara cicak tersebut akan melarikan diri. Dan setelah beberapa saat, ekor tersebut dapat tumbuh lagi. Istilahnya disebut regenerasi. Selanjutnya, mengeluarkan tinta hitam. Ini dimiliki oleh cumi-cumi, gurita, dan sotong. Nah, ini sotong, ini gurita. Selanjutnya, memiliki duri. Ini dimiliki oleh bulu babi dan juga landak. Berikutnya, mengeluarkan bau, dan biasanya bau ini tidak sedap. Dia lakukan untuk menghindari musuhnya. Contohnya, sikung, walang sangit, dan kepik. Berikutnya, mempunyai sengat. Sengat dimiliki oleh ubur-ubur, lebah, dan kalajengking untuk melindungi dirinya dari musuh. Berikutnya, memiliki bisa atau racun. Pemiliknya adalah ular dan komodo. Wah, mengerikan ya. Berikutnya, menggembungkan tubuhnya. Contohnya, ikan buntal. Jika dia merasa dalam bahaya, maka dia akan merubah bentuk tubuhnya menjadi besar. Berikutnya, menggulung tubuhnya. Contohnya, terenggiling, keluing, dan kaki seribu. Yang terakhir, pura-pura mati. Contohnya, musang, kumbang, tupai, ular kecil, bahkan termasuk kecoa juga. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika ada kesulitan, tanyakan pada Bu Yen dan Bu Nino ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.